Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Kreatif. Baik, saya mau ke Kang Stephen terlebih dahulu. Kang Stephen, kalau dikatakan tadi, kalau Bu Rini bilang begitu bahwa sebenarnya asosiasi banyak begitu yang memang fokus juga terhadap pengusaha-pengusaha terutama UKM. Nah, juga sudah ada sebenarnya aturan dari pemerintah gitu ya, sudah ada KUR ya, paket kebijakan hingga 11 dan bahkan akan ada lagi paket-paket kebijakan barunya begitu. Tapi yang Anda lihat sebenarnya sudah turun ke daerah begitu, sehingga ke pemerintahan daerahnya apakah sudah benar-benar bisa memberikan tadi pemahaman begitu, pengembangan dari dinas koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Bogor contohnya begitu. Kita tahu kan Kabupaten Bogor sangat luas. Nah, apakah dengan program-program itu bisa menyentuh para UKM-UKM yang ada di Kabupaten Bogor? Ya, seharusnya bisa menyentuh ya. Itu bagaimana dari pemerintah daerah sendiri. Nah, terutama kalau dari asosiasi ini sebenarnya penjembatan dari masyarakat untuk ke pemerintah. Biar mereka itu nggak terlalu sulit dalam birokrasi. Di sini kerajinan-kerajinan Kabupaten Bogor itu kan banyak sebenarnya dibikin inovatif, yang lebih berkreasi lagi. Kayak di Ciamis kan itu banyak pengrajin sepatu ya. Tapi sepatu itu dijualnya bukan ke daerahnya sendiri, dijual keluar. Harganya tinggi. Nah, sepatu itu balik lagi ke sini Kabupaten Bogor, harganya 2 kali lipat, padahal kerajinannya di Ciamis. Ya. Oke. Itu kan jadi makanya asosiasi itu bukan sekedar untuk bagaimana supaya usaha itu mendapatkan modal atau gimana, tapi lebih menarik dan inovatif dan lebih berguna untuk masyarakat sekitarnya dulu. Nah, seharusnya ini peran pemerintah juga. Apakah pemerintah belum mendapatkan peran itu? Ya, yang tadi saya bilang. Nah, itu kan sekarang ini pemerintah itu kan nggak terlalu turun ke bawah, tapi kan harus menggunakan perhimpunan aja. Ya kan di situ kebanyakan LSM lah yang takut-takut. Kayak banyak yang seperti itu. Jadi asosiasi itu jadi penjembatan lah untuk dari masyarakat ke pemerintah. Nah, ide-ide dari asosiasi itu yang melihat ke bawah disalurkan ke pemerintah, nanti pemerintah yang bisa menyerap itu semua. Jadi kreativitas dari pedagang-pedagang itu, jadi pengusaha-pengusaha kecil itu jadi bisa tersalurkan. Apalagi sekarang eranya online. Ya kan baru kemarin aja pengusaha yang udah besar-besar aja udah main ribut-ributan itu gara-gara sistem online. Apalagi nanti kita usaha-usaha kecil yang belum bisa untuk sistem online. Jadi kreativitas itu juga asosiasi supaya bisa lebih mensosialisasikan lagi. Nah, terutama kan kalau asosiasi juga kalau nggak ada dukungan dari pemerintah, dia nggak mungkin bisa berjalan, kan? Nggak mungkin mereka jalan sendiri. Jadi terutama tujuannya gitu dari pemerintah supaya bisa lebih mengembangkan lagi di sini Kabupaten Bogor. Banyak lah, ada ternak sapi, ada petani, apalagi daerah-daerah Cisarukan itu susu ya, kan susu langsung dari hewan-hewannya itu sendiri. Daerah Caringin, Cigombong itu petani-petani kayak timun segala macem, Ciamis itu bisa dikembangkan sebenarnya. Apalagi kalau usaha-usaha kecil kayak dia udah bikin tapi dia hanya jual di sekitarannya saja. Nah, bagaimana supaya pemerintah juga bisa itu memanfaatkan produk itu keluar, tapi jangan keluar dulu baru masuk lagi ke daerah sendiri, jadi harganya lebih tinggi, kan itu permasalahannya sekarang. Oke, baik. Jadi inovasinya kan begitu ya, inovasi dari sistemnya itu sendiri, penjualan. Nah, Aku Mandiri nih. Aku Mandiri, kita tahu dulu nih bagaimana sebenarnya Aku Mandiri terbentuk dan fokusnya terhadap hal apa begitu. Nah, gitu. Kalau Aku Mandiri itu kan sebenarnya dari singkatan, yang maksudnya bukan singkatan secara diambil hurufnya. Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia. Mikro itu yang dia mempunyai aset itu maksimal 50 juta. Ya. Untuk yang itu di luar tanah dan bangunan. Berarti yang punya modal dia hanya 1 juta itu masuk di mikro, ya. Untuk yang kecil itu yang maksimal 500 juta. Dari 50 menuju 500 juta. Untuk yang menengah 2,5 miliar itu nggak kita bahas, ya. Karena sebenarnya itu nggak perlu pemerintah untuk turun, ya perlu tapi tidak harus fokus hanya ke aturannya saja. Mikro kecil itu yang harus dibantu lah, disupport. Nah itu kita kalau mau melakukan mau pegang mikro kecil harus tahu dulu. Tapi banyak pemerintah yang kadang nggak ngerti mikro itu apa, kecil itu apa. Nah itu nggak tahu dulu. Nah fungsinya kenapa Aku Mandiri itu untuk mempermudah kita banyak asosiasi.
ya. Nah, aku mandiri itu merupakan bahwa aku tuh Indonesia. Mandiri itu berarti kita mandiri, ya. Indonesia itu yang harus ditunjukkan, makanya kita dengan jargon kita itu tumbuh bersama, mengindonesiakan Indonesia. Mengindonesiakan Indonesia. Karena Indonesia itu sekarang luar biasa tidak Indonesia. Ya ada, tapi kan kadang dikemas dengan tidak Indonesia itu. Jadi, nah untuk fungsi aku mandiri ini memang sangat beda dengan asosiasi yang lain. Kalau asosiasi yang lain, mereka hanya sebuah wadah perkumpulan, misalnya gini, Ikatan Pedagang kaki lima, dia hanya perkumpulan kaki lima. Untuk menyambung ke pemerintah dia tidak, gitu, karena memang fungsinya hanya mengumpulkan orang. Nah kalau di Aku Mandiri tidak, kita di akte ADART Kemenkumham itu memang fungsinya untuk menata hubungan antara pemerintah dengan UMKM, antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan UMKM, antara pengusaha besar BUMN dengan UMKM, antara UMKM dan UMKM, antara luar negeri dan UMKM. Luar negeri kita sudah ada Rusia, perwakilan Rusia, ada Jerman, ada UK, ada Taiwan, ada Cina, ada Singapura. Fungsinya apa? Nah itu yang tadi bilang marketing. Jadi marketingnya supaya mereka bisa membeli langsung kepada industrinya, usahanya mikro dan kecil. Biasanya kan maaf nih selalu ada trading atau broker. Benar. Yang tadi bilang misalnya tas diambil itu kan cuma nanti dimerekin tuh, balik lagi ke kita. Padahal ceritanya penjualannya di situ juga kan begitu ya. Makanya kalau dengan kita oke di branding merek mereka, tapi asosiasi ini ikut mengatur supaya mereka harganya bisa naik. Termasuk sistem payment, karena biasanya mikro ini dengan pengusaha besar selalu paymentnya yang tidak membuat mereka malah sejahtera, tapi malah mati. Seperti kemarin yang saya temuin di Kabupaten Bogor, dia itu awalnya bikin namanya dari serat sabut kelapa. Itu mesin yang harganya ratusan juta, akhirnya kan juga nggak bisa dipakai. Karena yaitu sistem payment 3 bulan. 3 bulan ya. Kan nggak bisa, padahal ada aturan persaingan usaha. Itu untuk mikro tuh ada perlakuan khusus. Jadi mikro saya ditanya waktu itu dalam rapat di KPPU, Ibu seharusnya ke mikro gimana? Maksimal 2 minggu. Itu mereka harus terbayar. Kalau di Carrefour sayur-sayur itu kasihan, dia dibayar 3 bulan petaninya. Berarti yang masuk bukan petani. Ya gitu kan? Broker, trader. Nah petani dibayar makanya ditekan. Nah, dia menghitung itu karena, asosiasi hadir di situ nggak cuma sekedar membantu program pemerintah yang ada kurnya. Tadi bilang ada agunan. Nah, karena mereka nggak ngerti ada penjamin, kita sudah inisiasi kerjasama dengan Jamkrindo yang akan menjadi penjamin pengusaha. Kalau saya bilang petani itu pengusaha, usahanya bertani. Jadi jangan pernah merasa kecil. Gorengan itu usaha. Bayangin kalau ditanya, Mas, kalau sehari dapat berapa? Ya bawa pulang tuh 300-500, bayangin kali sebulan. Gajinya lebih besar mungkin dengan pegawai. Cuman kenapa dia tidak berubah? Berarti kita harus bantu masalah keuangannya. Bikin kas keluar masuk yang benar. Ada kas kecil, kamu siapkan tiap hari kas kecil dicatat. Meskipun kamu beli rokok tulis, nggak ada notanya tulis. Nah itu kan harus dengan hati. Itu terus apalagi yang kamu inovasi lagi tadi bilang, Mas kaos tangan kan murah toh, pakai kaos tangan, kamu pakai ini di pinggir jalan, tapi yang bersih jangan di trotoar, kamu cari tempat yang ini. Bisa, cuman yang membimbing ke situ nggak ada. Nggak ada, ya benar. Nah, terus misalnya semua gorengan, kamu bikin yang ini tahu goreng rasanya rica-rica, dalamnya nggak cuman sayur, tulis di situ. Nah, kalau anggota Aku Mandiri berharap sertifikat keanggotaan ada di laci. Kenapa bisa seperti itu? Loh iya, supaya mereka tahu sebuah kebanggaan sebenarnya pelaku mikro kalau diakui. Tapi kan tidak, mereka hanya dimanfaatkan biasanya sebagai objek. Nah, inovasi itu banyak banget, misalnya online. Maaf, sekarang online itu kan tidak hanya sarananya
swasta, pemerintah sendiri bikin online dari Telkom, bikin kampung digital, tapi mereka membina enggak? Mereka hanya kasih wadahnya, oh ya ini kita website gratis, tapi kan mereka nggak sadar kita ini hanya diminta abonemennya. Tapi kan mereka usahanya bagaimana, naruh sendiri akhirnya. Yang akan besar mana? Aplikasi gitu kan. Ini yang lagi tadi bicara masa aplikasi. Kita kadang tidak berpikir bahwa melihat bluebirdnya, gambarnya, tapi sopirnya. Kalau saya hobi naik taksi. Jadi pelayanannya sebenarnya Bu? Iya, sekarang bukan masa pelayanannya, gini. Sopir itu kalau kita bicara Mas, sekarang makanya gini, harus semua bersikap dewasa, baik yang online maupun yang yang memang konvensional. Ini gini, mereka yang awalnya dia bisa 300, kemarin saya sampai nangis. Mas gimana? Iya Bu, saya kemarin hanya bawa pulang 15.000. Sementara yang online dia bisa pulang bawa itu. Tapi yang saya terusin lagi, tapi saya ikhlas Bu, ini halal dan saya tidak melanggar aturan. Ya. Itu yang menampar saya. Makanya saya bilang gini, siapa yang bisa menjamin kalau saya pakai ambil yang online itu pengemudinya, sopirnya itu orang baik-baik. Terus siapa yang menjamin bahwa kalau saya terjadi sesuatu saya komplain kepada aplikasinya? Ya. Karena kalau di aplikasi itu yang ownernya kan sopir. Iya, betul. Bukan dianya. Bukan aplikasinya ya. Sementara di kita nggak punya identitas di situ. Saya mau komplain ke siapa? Itu satu. Peluang manfaat untuk kejahatan banyak. Orang akan sekarang bilang, wah aku dijemput sopir nih, padahal nggak mobilnya sendiri. Jadi termasuk yang tidak setuju dengan online Bu ya? Enggak, setuju saja. Setuju dalam arti gini, pemerintah harus bijak, semua diajak diskusi, justru sopirnya itu yang di ini loh. Kamu harusnya malah bisa bicara kepada aplikasi itu, bukan pemerintah. Lah aku sekarang bagaimana? Kan bisa juga aku dikonotasikan nggak benar. Kalau aplikasi kan dia modal hanya awal. Kalau selama mereka bekerja, ini kan yang kaya yang ini. Maaf loh ya. Iya. Nah, tapi ini yang berjuang dari Rama jadi sopir itu gimana? Nggak melihat aku, nggak melihat perusahaannya, enggak. Sopirnya ini yang pemerintah harus pegang. Bukan pemilik perusahaannya, ini ribuan juta. Nah inilah seharusnya persaingan usaha kan namanya dengan sistem yang baru, sistem yang lama. Tapi juga harus ada inovasi juga dari sistem yang lama. Iya. Makanya gini, nah mungkin harusnya yang ini bertemu juga. Oke kok gitu Pak, karena saya bisa ini kan aplikasinya, kita sama-sama yuk aplikasinya bergabung. Butuh gini. Indonesia itu sudah kehilangan keindonesiaannya. Indonesia sudah kehilangan gotong royongnya. Kalau semua orang duduk tanpa emosi, kita ambil yang jahat itu pasti ada kebaikan. Kalau dilahirkan di dunia itu pasti baik. Dari jutaan kita ini bisa tumbuh satu. Kok itu bisa, insya Allah itu akan selesai. Tapi kok hanya kepentingan, ini suara rakyat. Nah, akhirnya apa? Wah ini suara rakyat, aku harus menangkan ini nih, supaya kekuasaanku bertahan. Nah itu yang paling. Kita balik ke politik lagi kalau begitu ya. Kita tahan dulu ya. Dan pemirsa kita akan kembali sudah pariwara tetap di Bisnis Kreatif.